Hindari 5 hal ini agar sukses hidup di dunia dan di akhirat. Ini adalah tip dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini sebuah tip cara berpikir. Jadi ini hanya sekedar cara berpikir kita. Jangan sampai kita hanya ngebut amalan zikir dan doa dikebut setiap hari dan malam, tetapi ternyata cara pikirnya salah, maka akan sulit menyebabkan orang itu sukses. Oleh sebab itulah, mari perhatikan cara fikir yang harus dihindari. Ada 5 hal cara fikir yang salah ini yang harus dihindari. Ini adalah tip dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dinukil dari kitab Al-Mawaidu Al-Adadiyah pada juz yang pertama, halaman yang ke-263. Mari kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita baca satu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu qala, telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, karrama semoga memuliakan Allah oleh Allah wajhahu pada wajahnya Sayyidina Ali. Qala, telah berkata oleh beliau, laula khamsu khisalin la sarun nasu kulluhum salihina. Laula khamsu khisalin, kalau seandainya tidak ada 5 perkara ini, kalau seandainya tidak ada 5 hal ini, la sara, maka sungguh akan menjadi annasu oleh manusia, kulluhum adalah setiap manusia, salihina yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang sukses dunia maupun akhirat. Oleh sebab itulah, mari hindari 5 hal ini. 5 hal itu apa? Yang pertama, awwaluha al-qana'atu bil jahli. Al-qana'atu bil jahli. Qana'ah artinya terima. Terima bil jahli pada kebodohan. Jadi cara pikir kita harus kita ubah. Kalau kita misalnya bodoh, maka kita harus tidak terima. Nah, kalau orang yang tidak terima pada kebodohan, maka dia akan berusaha belajar setiap saat. Setiap saat, setiap hari dan malam, setiap hari dan malam belajar. Kita tidak boleh terima pada kebodohan. Lawan bodoh kok terima? Nah, ini cara berpikir yang salah. Saya terimalah menjadi orang yang bodoh. Inilah yang menjadikan tidak sukses. Ingat, kebodohan itu obatnya adalah belajar. Belajar tidak harus sekolah, belajar bisa di mana saja. Ingat nih, banyak orang yang sekolah tapi tidak belajar. Dan banyak orang yang belajar tapi tidak sekolah. Lebih baik mana? Ya, lebih baik belajar walaupun tidak sekolah. Contohnya orang yang sekolah tapi tidak belajar. Dia sekolah setiap hari tetapi hanya hura-hura, main-main sembarangan, nggak pernah belajar. Lebih baik belajar begitu. Jadi intinya adalah belajar. Kita nggak boleh terima pada kebodohan. Yang kedua, wathani al-hirsu 'ala dunya. Al-hirsu 'ala dunya yaitu sangat tamak, rakus kepada harta duniawi. Kita kalau sudah merasa tamak, rakus pada harta duniawi, akhirnya mindsetnya, cara fikirnya itu hanya ngejar duniawi. Duniawi itu dijadikan sebagai tujuan akhir. Ini yang salah. Kita harus mencari harta, tetapi harta itu hanya dijadikan wasilah. Jadi ada orang yang sama-sama mencari harta nih, tetapi kalau satunya niatnya salah, ya salah. Yang satunya niat benar, benar. Jadi kita harus mencari harta agar kita menjadi orang yang kaya raya, tetapi harta itu kita jadikan sebagai wasilah atau perantara untuk bekal ibadah. Ini niatnya, bekal ibadah, sehingga kita mencari harta itu tidak lupa ngaji, ya tetap ngaji. Karena apa? Hati kita punya hak, mata kita punya hak untuk digunakan memahami ayat-ayat Allah. Pikiran kita punya hak.
Jangan menjadi orang yang dolim hanya mencari harta, tetapi dijadikan tujuan akhir. Hartanya ditumpuk-tumpuk tetapi nggak jelas tujuannya untuk apa. Sedangkan kita sebagai orang yang beriman itu lebih baik dan lebih utama menjadi orang yang kuat, yang kaya harta. Tetapi ingat, hartanya dipakai untuk bekal ibadah, untuk bekal ngaji, mencari ilmu. Wathalithu, dan yang ketiga, as-suhu bil fadli. As-suhu bil fadli artinya adalah kikir atau pelit. Pelit, sekek atau nyengit begitu. Medidil, pokoknya kikir, medidil, ya bakhil begitu. Suhu itu lebih dari bakhil. Lebih dari bakhil itu suh. Jadi pelitnya minta ampun bil fadli, pada anugerah. Jadi kalau kita dikasih anugerah oleh Allah, terutama harta benda, jangan kita pelit-pelit, jangan terlalu sayang. Nah, kalau harta digunakan untuk maksiat, maka kita harus sayang harta kita. Sayang harta kita kalau digunakan untuk maksiat, jalan-jalan kemana-mana yang gak jelas. Tetapi tatkala hartanya digunakan untuk membangun pondok pesantren, membantu guru-guru ngaji, membantu orang-orang yang menuntut ilmu, kadang-kadang sayang. Ini kan pikiran yang kebolak-balik. Pikiran yang terbolak-balik inilah menjadikan orang yang sulit sukses. Oleh sebab itu hartanya tidak boleh pelit-pelit kalau untuk jihad fi sabilillah, terutama untuk membantu para guru, para ajengan yang dalam perjuangan dakwah Islamiyah. Warabi'u, dan yang keempat, ar-riya'u fil amali. Ar-riya'u artinya adalah pamer fil amali, di dalam amal perbuatan. Pamer itu artinya beribadah bukan karena Allah, dipamer-pamerkan karena manusia. Jadi kalau beramal pamer, wah begitu. Jadi kalau dia sholat pamer, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Sholat tahajud bikin status, sholat duha bikin status, puasa Senin Kamis bikin status. Ngapain dibikin status? Nah, kalau seorang dai, seorang mubalik, ngajak-ngajak begitu, kalau niatnya tidak ngajak orang lain, hanya pamer-pamer amal perbuatannya sendiri, inilah yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Wal khamisu, dan yang kelima, al-ijabu bil ra'yi. Al-ijabu bil ra'yi artinya adalah takjub. Takjub itu heran. Heran bil ra'yi, pada pendapatnya sendiri. Jadi kalau dia memiliki pendapat, pandangan ya tentang sesuatu, walaupun tidak mutu, tapi dia heran. Takjub kepada pendapatnya sendiri. Kalau dia memutuskan segala sesuatu, saya punya pandangan seperti ini, pendapat saya seperti ini. Wah, heran dia. Heran dengan pendapatnya sendiri, ini adalah ciri-ciri orang yang bodoh. Nah, oleh sebab itulah mari kita berusaha keras untuk menghindari 5 hal ini. Yang pertama yaitu kita nggak boleh terima pada kebodohan. Yang kedua, kita nggak boleh tamak-tamak kepada harta duniawi. Yang ketiga, kita tidak boleh pelit-pelit pada anugerah Allah, nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Yang keempat, kita nggak boleh riya, pamer di dalam amal ibadah. Yang kelima, kita nggak boleh takjub, heran kepada pendapat sendiri. Demikian, silakan diamalkan, insya Allah mustajabah bi'idznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.